Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya buat dengan judul tema Fakir Berbahasa Indonesia. Kita lanjut tentang latar belakang dari fakir berbahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia ialah bahasa nasionalnya Indonesia yang telah menjadi bahasa negara sejak 18 Agustus 1945 ketika Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 mengatakan demikian. Selain itu juga bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi resmi nih yang menandakan ciri-ciri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pemersatu dengan bahasa-bahasa yang beragam atau suku-suku yang beragam nih. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa utama yang digunakan oleh orang Indonesia untuk berkomunikasi baik secara resmi maupun sehari-harinya. Kita lanjut, uh, tapi halnya mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, khususnya di sekolah dasar kita memang kurang cukup ruang untuk mengenalkan kita lebih luasnya kosakata bahasa Indonesia. Tapi memang di Kamus KBBI mengandung beberapa kosakata bahasa Indonesia yang berguna atau yang belum kita dengar sebelumnya seperti keracak, ceri, dan tanglung. Kata kata seperti keracak, ceri, dan tanglung ini, keracak yang artinya melonjak-onjak, ceri yang artinya sisa atau ampas, dan tanglung ialah lentera dari kertas atau lampion atau masih banyak lain nih kata-kata yang belum kita dengar sebelumnya. Nah, padanan kosakata dalam bahasa Indonesia sering tidak kita ketahui atau tidak kita dengar. Uh, Terlebih lagi juga masyarakat kita lebih menggunakan bahasa bahasa asing nih dibandingkan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung nih. Juga terminologi tersebut mulai menyebar luas yang berdampak juga pada masyarakat luas, seperti halnya menggunakan istilah minta maaf sebagai pengganti bahasa Inggrisnya yaitu sorry, atau juga menggunakan boring nih sebagai pengganti bahasa Indonesia yaitu bosan. Juga masih di latar belakang, kekafiran bahasa Indonesia juga bukan hanya dalam bentuk percakapannya saja, juga tetapi sekarang banyak penamaan tempat-tempat atau seperti rumah makan atau toko-toko produk dalam negeri menggunakan label bahasa-bahasa yang asing menurut kita. Alasannya menurut mereka karena supaya terlebih elit bahasanya atau menaikkan harga produk tersebut dibandingkan bahasa kita sendiri. Nah, seperti inilah nih satu penyebab bahasa Indonesia kita tidak penyebab masyarakat kita fakir berbahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia kita juga mudah atau tidak sulit dibandingkan bahasa-bahasa lain. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa yang mudah dan banyak dituturkan di seluruh dunia. Sangat disayangkan sekali nih jika kita fakir berbahasa Indonesia di negeri kita sendiri. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa yang pokok untuk masyarakat Indonesia karena lebih percaya dengan menggunakan bahasa asing untuk penamaan produk yang dimilikinya dibandingkan dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Dan juga masih di pembahasan nih, kita pengertian fakir menurut KBBI ialah yang diartikan sebagai secara langsung dengan pengejaan seseorang atau menderita kekurangan atau orang yang sangat miskin.
Juga pengertian kosakata menurut para ahli dan KBBI nih. Menurut KBBI ialah perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Juga sementara menurut para ahli Sudijo dan Saryono 2011, kosakata ialah perbendaharaan kata atau kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Menurut Dekdikbud juga kosakata merupakan bahasa yang penting, sangat penting keberadaannya. Kita lanjut jenis-jenis kosakata nih. Kosakata juga memiliki dua jenis kosakata nih, aktif dan juga pasif. Apa sih kosakata pasif dan aktif dan pasif? Nah, kosakata aktif ini diartikan yaitu kosakata yang sefrekuensi, yang banyak digunakan atau banyak dipakai oleh kalangan kita. Nah, contoh kosakata aktif nih seperti bunga, kembang, angin, wajah, lalu tidur dan lain sebagainya. Dan juga kosakata pasif nih. Kosakata pasif apa sih? Kosakata aktif ialah kosakata sama yang sefrekuensi tapi jarang kita pakai atau jarang kita gunakan. Contohnya apa aja sih? Contohnya seperti Bayu, Pawana, Laksamana, Kalbu, Bahari, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke fungsi bahasa nih. Apa sih fungsi bahasa menurut Sukarta DKK 2015 nih? Nah, fungsi bahasa yang utama ialah alat untuk berkomunikasi nih dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Nah, untuk berkomunikasi juga sebenarnya dapat digunakan seperti halnya menggunakan gambar ataupun isyarat nih. Tapi bahasa adalah alat komunikasi yang menurut yang lain, komunikasi yang paling baik, yang paling sempurna itu bahasa itu sendiri. Kita lanjut tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan juga benar nih. Menurut Arum Putri nih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Juga bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian dengan lawan bicaranya. Sedangkan bahasa yang benar ialah bahasa yang sesuai dengan kondisi atau yang kaidah bahasa baku itu sendiri. Nah, kita mulai dengan kesimpulan dan saran nih. Kesimpulan dari materi fakir berbahasa Indonesia ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir diartikan secara langsung pengejaan atau pengejakan seseorang untuk menderita atau kekurangan orang yang sangat miskin. Juga pengertian bahasa Indonesia yang baik, yang benar juga sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Juga bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa yang sesuai dengan situasi, kondisi, serta efektif dalam penyampaian pada lawan bicaranya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Juga Nah, saran-sarannya nih untuk bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih ditingkatkan, harus lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita dibandingkan dengan bahasa asing nih, dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia sedini mungkin untuk mendorong masyarakat untuk mempelajari bahasa yang baik dan juga benar. Dalam hal tersebut dilakukan dengan membiasakan para siswanya untuk membaca kamus bahasa Indonesia. Di dalam terdapat khazanah bahasa Indonesia yang tak terkira dengan pemikiran dan pemahaman serta meningkatkan ilmu yang bertambah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika presentasi saya ada kekurangan atau bahasa saya yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.